Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini maaf ya, kita nggak bisa langsung bertatap muka, Zoom seperti biasanya. Tapi hari ini kita mau Bible time bersama dengan Miss Elsa. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu baik. Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa membaca firman-Mu, mengerti dan bisa melakukannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini Miss Elsa punya sesuatu. Ini apa? Ada yang tahu? Tahu nggak? Apa jawabannya? Oh iya betul, ini kupu. Ini kupu-kupu tapi kupu-kupunya sudah mati. Nah hari ini Miss Elsa mau bercerita tentang seseorang yang diangkat ke surga. Siapa itu ya? Apakah dengan cara terbang seperti kupu-kupu ketika naik? Sebelumnya kita mau baca dulu 1 Tesalonika 4 ayat 17. Satu kali lagi 1 Tesalonika 4 ayat 17. Misal saya akan bacakan. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Oke, terima kasih yang sudah bersama-sama membaca Alkitab bersama dengan Miss Elsa. Nah, hari ini Miss Elsa mau bercerita tentang Bapak Elia dan Elisa. Bagaimana ceritanya? Kita mau review dulu sebentar ya. Kemarin Miss Grace sudah bercerita tentang siapa itu Elia dan siapa itu Elisa. Miss Elsa akan review sedikit ya. Siapa itu Elisa? Elisa adalah pengikutnya Nabi Elia. Dan Nabi Elia adalah nabinya Tuhan yang punya banyak mujizat, yang bisa melakukan banyak hal yang ajaib dan tentu saja diizinkan oleh Tuhan dan oleh karena Tuhan saja. Nah, kemanapun Nabi Elia ini pergi, Elisa pasti ikut. Kota A, kota B, kota C, pasti Elisa ikut dan tidak mau ditinggalkan. Karena dia mau melihat pelayanannya Nabi Elia dan menirukan apa yang baik dari Nabi Elia. Dan hari ini Nabi Elia ini bertanya kepada Elisa, "Oke, anakku." Nah, karena Nabi Elisa ini lebih muda daripada Nabi Elia, dia bertanya, "Anakku, kamu mau minta apa sebelum aku diangkat Tuhan untuk naik ke surga?" Wah, Nabi Elisa ini kira-kira minta apa ya? Minta kue? Minta uang? Minta uang jajan? Uang saku? No, ternyata enggak. Dia meminta, kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa minta roh. Elisa minta rohnya Elia. Maksudnya apa? Kiranya apa yang sudah dilakukan sama Elia ini bisa juga dilakukan sama Elisa. Nah, Nabi Elia ngomong, ternyata permintaanmu ini sangat sukar, sangat sulit dilakukan. Gimana caranya aku memberikannya semuanya itu? Karena roh, mujizat, sesuatu yang ajaib itu adalah karunia. Karunia itu langsung diberikan sama Tuhan. Tapi Nabi Elia ngomong, aku punya syarat untuk kamu. Syaratnya nanti ketika aku diangkat ke surga oleh Tuhan dan kamu bisa melihatnya, semua permintaanmu itu akan terwujud. Tapi kalau kamu tidak bisa melihat aku ketika naik ke surga, maka permintaanmu tidak ada satupun yang terkabulkan. Setelah itu ketika mereka berjalan-jalan, tiba-tiba datanglah kereta berapi, bukan kereta api ya, dan kuda berapi. Jadi kereta ada kudanya terus ada api-apinya gitu ya. Dan membawa Elia untuk terbang ke surga dalam angin badai. Jadi di bawahnya ada angin badai, kemudian api-api, terus kereta dan kudanya.
Nabi Elia naik, langsung naik ke surga. Wah, pasti suasananya senang sekali ya. Ada senangnya, ada sedihnya. Loh, harusnya senang dong, kan Nabi Elia naik ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Allah Bapa. Nah, tapi ada yang sedih. Siapa yang sedih? Ya, Elisa. Mencari, melihat, Bapakku, Bapakku. Dia teriak-teriak seperti itu. Dan Elisa sangat sedih, anak-anak, karena dia ditinggalkan oleh Nabi Elia yang dianggap sebagai bapaknya sendiri, papanya sendiri, seseorang yang dia percaya dia ikuti. Kemudian dia saking sedihnya sampai Elisa ini mengoyakkan bajunya. Jadi bajunya ini dikoyakkan, 2 koyakan itu sampai sobek. Dia menemukan bajunya Nabi Elia, karena ketika naik ke surga, baju yang kita kenakan ini tidak dipakai karena sudah berganti dengan baju kemuliaan. Baju kemuliaan itu apa misalnya? Baju kemuliaan itu adalah baju yang dikenakan seperti malaikat. Jadi baju yang ada di dunia ini akan ditinggalkan, akan jatuh, tapi langsung berganti dengan pakaian yang digunakan seperti malaikat. Bajunya Nabi Elia tadi itu diambil sama Elisa, kemudian dia berjalan pulang. Kemudian dia berdiri di pinggir sungai Yordan. Dan apa yang akan Nabi Elisa lakukan di tepi sungai Yordan? Apakah dia akan berenang? Apakah dia akan menceburkan dirinya? Kita tunggu besok ya cerita selanjutnya. Nah, sahabat Kristus, Tuhan telah membawa Elia dan mengangkat ke surga. Bisakah kalian bayangkan betapa itu sangat membahagiakan bagi Nabi Elia? Betul ya, bertemu dengan Tuhan Yesus langsung, bertemu dengan Allah Bapa langsung yang ada di surga dan melihat surga. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Miss Elsa? Bagaimana dengan anak-anak? Jika mengalami hal itu pasti senang ya. Nah, Tuhan juga berjanji bahwa Miss Elsa, Miss Chris, anak-anak, papa, mama, oma, opa, kelak suatu saat ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya akan mengangkat orang-orang yang percaya. Jadi orang-orang yang taat, yang setia, Tuhan akan mengangkat semua orang percaya. Lakukan yang baik, lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kelak kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan Bapa yang mulia di surga. Terima kasih, firman Tuhan hari ini kiranya bisa menguatkan anak-anak, bisa menyemangati supaya setiap hari boleh melakukan hal-hal yang baik. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan sudah menolong supaya kami boleh mendengarkan cerita tentang Nabi Elia dan Elisa. Betapa persahabatan mereka saling melengkapi dan juga saling menyemangati. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu besok ya. Dadah.